Bapa itu adalah Tuhan kita. Katong mengalami persoalan hidup, katong coba untuk keluar dari persoalan ini dengan sekuat apapun, mengandalkan siapapun. Sampai katong lupa ternyata ada sosok yang bisa menolong katong keluar dari persoalan hidup ini. Jemaat terhadap penyampaian warta jemaat di pagi ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Leti, Mualakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 13 KLM Datar JTK garing A.8 garing 2 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat di kebaktian saat ini. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta EM Salakai SSG Teol. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ketiga. Pembacaan Alkitab Mazmur 31 ayat 1 sampai 24. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah disesuaikan. Kebaktian Minggu 3 Maret 2024 menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara 4. Nyanyian yang digunakan disesuaikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah mendukung terlaksananya persidangan ke-10 Jemaat GPM Tiakur. Karena Tuhan selalu menolong kita ke depan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sesuai keputusan persidangan ke-10 Jemaat GPM Tiakur, maka kegiatan kebaktian akhir bulan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di 3 titik gedung gereja pada pukul 18.00 WIB jam 6 sore. Untuk itu kami mohon perhatian warga jemaat untuk terlibat dalam kebaktian dimaksud. Terkait dengan hal ini, maka kebaktian Angkatan Muda GPM minggu ini ditiadakan. Majelis serta seluruh warga jemaat turut berduka cita atas meninggalnya almarhum anak Joandri Alter Maleu, anak dari Bapak John Maleu, warga Unik Efrat Sektor Ebenezer, dan ibunda dari Bapak Jeki Imea. Majelis Jemaat GPM Tiakur, kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan bagi keluarga yang berduka. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp14.218.802. Jumlah pendapatan tanggal 18 Februari sampai dengan 24 Februari 2004 sebesar Rp23.808.000. Jumlah pengeluaran tanggal 18 Februari sampai dengan 24 Februari 2004 sebesar Rp668.375. Saldo kas sampai dengan tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp19.358.427. Saldo BES pembangunan tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp22.939.000. Jumlah pendapatan tanggal 18 Februari sampai dengan 24 Februari sebesar Rp691.000. Jumlah pengeluaran kosong saldo BES pembangunan sampai tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp23.630.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 25 Februari 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya Eflawa S. M. SSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat, kita menyanyikan PKJ nomor 35. Kita menyanyikan 3 kali. Suci, suci, suci. Bapak Ibu semua selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan semesta alam, atas rahmat dan kesetiaannya yang tak berkesudahan. Di dalam Yesus Kristus Sang Penebus dan Penyelamat, kasih setia Allah dinyatakan. Dengan kuasa Roh Kudus, kita terus hidup di dalam pengharapan di tengah berbagai ancaman kehidupan. Dalam kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah Minggu Sengsara ketiga ini kami lakukan demi penghayatan yang sungguh atas kasih Allah bagi dunia. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pujian atas kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan begitu melimpah dengan kebaikan. Dialah tempat perlindungan bagi setiap orang yang takut dan berharap padanya. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hati senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan nyanyikanlah kasih setianya selama-lamanya. Jemaat, kita menyanyikan PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan selamanya.
umat yang mengingat dan mengaku dosa. Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita berteduh dalam keheningan, merasakan jalan sengsara yang Yesus lalui, sembari mengingat bahwa karena dosa-dosa kitalah Yesus harus menderita. Saudaraku, ingatlah bahwa setiap luka yang meneteskan darah dari tubuh Yesus tidaklah pantas kita balas dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Karena di dalam tetesan darah itu ada kasih yang teramat besar, yang tak hanya mengalahkan rasa perih dari hati yang tersayat, tapi juga mengampuni hati yang panas oleh rasa benci. Mendekatlah pada Yesus dan akuilah kelemahan dan dosa-dosamu dengan kesungguhan hati. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami karena tubuh dan jiwa kami sering merana dan melemahkan kami. Ampunilah kami atas bibir kami yang tanpa rasa malu mengeluarkan kata-kata penuh dusta, congkak dan hinaan yang merendahkan ciptaan-Mu yang mulia. Bersihkanlah hati kami dari segala amarah dan niat jahat, dan ajarlah kami untuk mengerti bahwa dengan penuh cinta Engkau rela menahan dendam kusumat. Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu.
Bagi setiap orang yang mengakui dosa dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat kita menyanyikan PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Untuk ada dalam hidup baru dalam Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Oleh sebab itu, taburlah kebaikan dan bantulah orang-orang yang lemah, sebagaimana Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat kita menyanyikan PKJ 239 baitnya yang pertama, perubahan besar. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi penghiburan dalam kehidupan kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, dan terang di jalan kami, Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, supaya kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan di saat ini terambil dari Mazmur 31
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang 31, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24, yang berbunyi demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir-bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar, dan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tanggung-tanggung. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu semua, salam sehat. Karena dengan kelangkaan BBM, banyak di antara kita bahkan ada yang ke gereja karena kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan berjalan kaki. Jadi salam sehat Bapak Ibu. Ada nilai plusnya, ketong lebih banyak beraktivitas dengan kaki. Ya, seperti biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus tetap mengasihi beta dan Bapak Ibu,
Karenanya di sebelah kiri kanan muka belakang, berjabat tangan dan katakanlah Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam tema bulanan kita, mewujudkan makna sengsara Yesus dalam realitas berdemokrasi. Terhitung 14 Februari 2024 yang masuk dalam daftar pemilih tetap, katong sudah melakukan tanggung jawab sebagai pemilih maupun yang dipilih. Di kabupaten ini ada 3 dapil, dan di 3 dapil itu ada warga jemaat GPM yang berkontestasi di situ. Walaupun belum ada secara legalitas sah dikeluarkan hasilnya oleh KPU, tetapi minimal ada di antara warga jemaat yang dipilih sudah bisa untuk dari awal melihat hasilnya. Bagi yang terpilih di awal ini sudah diprediksi untuk ada dan duduk di parlemen sebagai pelayan mendahului sahnya ditetapkan, kita menyampaikan selamat. Dan bagi yang belum Tuhan pakai, ingat dan percayalah bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jangan kecewa, jangan putus asa, sebab apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Mengawali khotbah ini lewat lembaga pembinaan jemaat mau mengingatkan bagi warga gereja yang terpilih bahwa semua benar adalah karena kerja keras masing-masing. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak bisa. Jadi maknailah bahwa sampai ada pada titik dipilih oleh rakyat, itu Tuhan memainkan perannya di situ. Itu Tuhan pakai untuk memikul tanggung jawab itu. Jadilah agen-agen demokrasi yang baik. Jadilah wakil-wakil rakyat yang mendengar akan keluh kesah rakyatmu. Karenanya mengawali khotbah ini, tetap diingatkan bahwa semua yang terjadi Tuhan punya kehendak. Semua yang Tuhan pakai, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sebab hidup ini hanya sementara. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Mazmur 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-24 juga mau menceritakan dan mau mengisahkan bagaimana posisi Daud. Daud juga merasakan apa yang luar biasa. Sebelum katong mendengar tentang kisah Daud, kita lalu teringat soal demokrasi tadi, soal yang Tuhan pakai Bapak Ibu. Ketika beta menyiapkan khotbah ini tadi malam, kita coba-coba buka, ternyata sudah ada hasil quick count Bapak Ibu. Dan quick count ini disampaikan oleh netizen. Quick countnya begini, hasil quick countnya begini. Dari hasil quick count pemilu 2024, ternyata orang baku marah lebih banyak daripada orang yang datang pilih. Semoga demokrasi ini lalu yang membuat hidup orang saudara hancur. Semoga
Demokrasi ini yang dahulu sebelum pemilihan umum katong hidup tetangga lain sayang lain. Hidup tetangga, hidup adik kakak, lain lia lain pun susah. Potong di kuku rasa di daging. Lalu cuma karena pemilu ini, lalu hubungan hidup saudara ini hancur. Jang, katong berdosa. Beta ulangi, katong berdosa. Pemilu 5 tahun. Hidup adik kakak, hidup orang saudara, hidup tetangga, seumur hidup. Apalagi kalau hidup adik kakak. Katong di Tiakur sini ada orang asli Bapak Ibu. Tidak ada orang asli Tiakur. Beta dan Bapak Ibu semua datang katong cari makan di sini. Kalau hidup tetangga ancor, Birman ancor, katong sendiri sama-sama tahu. Keluarga yang paling dekat cuma tetangga Bapak Ibu. Susah katong cari, katong kakak ada di kampung. Tapi tetangga yang paling dekat, hidup baik-baik dengan tetangga. Jangan karena demokrasi ini hidup hancur. Nah, katong lanjut Bapak Ibu, minta maaf, beta kembali, katong lanjut. Soal pemazmur. Mazmur 31 ini termasuk salah satu mazmur ratapan yang memang benar-benar mengkisahkan tentang Daud dalam kesengsaraan hidup. Daud sementara berada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Daud pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul dan ingin dibunuh. Daud merasa hidup ini tidak adil. Daud merasa bahwa dia sendiri harus ada dalam kehidupan yang begitu menderita. Pemazmur atau Daud ini merasa bahwa Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Bapak Ibu coba kalau baca tadi ulang, katong merenung ulang ayat demi ayat. Ini adalah sebuah ratapan, sebuah permohonan dari Daud kepada Tuhan. Daud merasa bahwa baik sebelum dia diburu oleh Saul, bahkan dalam perburuannya itu, Daud merasa bahwa beta selalu bikin baik per orang. Daud merasa bahwa ketika dalam perjalanan hidupnya, siapapun susah beta tolong. Siapa yang membutuhkan pertolongan beta bantu. Bahkan Daud mampu untuk membentuk sebuah kota. Tetapi pada akhirnya ketika Daud ada dalam kesusahan hidup, mereka yang Daud tolong itu, kota yang Daud bentuk itu mengkhianati Daud. Semua yang Daud lakukan, Daud merasa bahwa semuanya sia-sia. Kebaikan yang Daud lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Daud merasa bahwa hidup ini memang tidak adil. Sehingga yang Daud lakukan adalah Daud berserah sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9, kalau ketong simak, di situ menceritakan tentang bagaimana pemazmur meminta pertolongan Tuhan dengan penuh percaya. Yang menarik Bapak Ibu, pada ayat yang ke-6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Aku membebaskan Engkau, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Kalimat ini yang asing Bapak Ibu, bagi beta dan Bapak Ibu. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Kalimat ini yang asing, kalimat ini pernah Yesus sampaikan juga di tiang kayu salib. Di situ Daud mau bilang bahwa, pemazmur mau bilang bahwa Tuhan, beta susah kuat. Beta pun hidup ini, beta serahkan for Tuhan. Tuhan atur beta pun hidup ini.
Ke depan mau menjadi seperti apa Tuhan, beta serahkan nyawaku kepadamu. Sampai di situ Daud meyakini sungguh dan berserah sungguh kepada Tuhan. Bahwa hidup ini kalau berserah sungguh kepada Tuhan, maka apa yang dirasakan dan dialami oleh Daud adalah sebuah kemahakuasaan Allah. Pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19 berisi tentang doa meminta pertolongan di tengah-tengah kesengsaraan. Daud merasa yang tadi beta bilang, beta tolong orang, beta bantu banyak orang, tapi beta dikhianati. Dengan sendirinya Daud mau bilang beta pun musuh paling banyak. Banyak orang yang mencoba untuk membuat Daud punya hidup ini lebih sengsara lagi. Lagi-lagi Daud berdoa bermohon dalam tengah-tengah kesengsaraan. Daud berserah sungguh kepada Tuhan. Daud meminta pertolongan Tuhan. Dan ayat 20 hingga ayat yang ke-25, Daud bilang pada beta dan Bapak Ibu begini, katong pun hidup ini susah, beta pun banyak musuh, banyak orang yang memusuhi beta saya mungkin lawan. Apa yang beta punya, beta saya ada pun apa-apa untuk melawan semua itu. Daud bilang, mari katong bersyukur. Saya ada jalan lain, mari katong bersyukur kepada Tuhan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan tidak mungkin. Lari pun sejauh dunia ini tanpa batas sekalipun tetap persoalan itu ada. Mau lari sampai di mana tetap persoalan itu ada. Daud mengajak beta dan Bapak Ibu, Daud bilang di dalam Mazmur ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang banyak bersyukur saja. Daud bilang dengan bersyukur, orang bisa bikin apa-apa, orang bisa bikin banyak hal per Daud. Tapi kedamaian sejahtera itu, damai sejahtera itu, Daud selalu rasakan dalam hati. Daud bilang nonsen dengan semua di luar. Yang penting Tuhan sukasi beta, Tuhan jaga. Ketika beta berserah, Tuhan selalu bilang, kedamaian engkau akan dapatkan di dalam hidupmu. Betulnya Bapak Ibu, katong cari apa di dunia ini? Katong punya harta banyak, katong punya jabatan tinggi, tapi kalau hidup aku marah, orang marah katong. Tapi Daud bilang, mari bersyukur. Tuhan kasih damai hati, Tuhan kasih kedamaian yang bukan berasal dari dunia ini, damai yang dari Tuhan. Sehingga dari damai itu katong pun senyum saja, orang bilang, dia ini boleh. Hidup dengdong ini boleh, antua ini boleh hidup paling bagus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah Daud ini, kontekstualisasi dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu, bahwa beta dan Bapak Ibu sama dengan Daud, sama dengan pemazmur. Hidup pasti ada tantangan. Hidup pasti ada persoalan. Yang paling beta ketika mengingatkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, beta mendapat ayat kunci itu pada ayat yang kedua Bapak Ibu. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kepada siapa kita lari dari setiap persoalan-persoalan hidup kita, menentukan apakah kita akan menjadi pemenang ataukah tidak. Beta ulangi, kepada siapa kita lari dalam kehidupan ini terhadap seluruh persoalan hidup, akan menentukan apakah kita menjadi pemenang ataukah tidak. Ini pertanyaan bagi kita. Siapakah di
yang ketika Bapak Ibu dan beta lari di dunia ini ketika ada dalam persoalan. Kalau ketong belajar dari Daud, ternyata orang yang Daud tolong saja mampu mengkhianati Daud. Artinya ada kesia-siaan, Daud bersandar kepada manusia. Dan Daud mau bilang, ketika ketong lari kepada Tuhan, ketong akan tampil sebagai pemenang. Tahu Bapak Ibu lari per siapa? Lari per manusia kah lari per Tuhan? Dalam hidup yang sujalani sampai dengan oras ini nih. Ada satu kisah Bapak Ibu. Kisah ini tentang mama, papa dengan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini, papa ini ada bikin dia ataupun tugas kantor. Yang tugas begitu banyak di kantor sehingga bawa sampai di rumah mengerjakan tugas-tugas itu. Ada di depan laptop. Anak ini dia ada bermain di ruang tamu. Jadi anak kecil ini dia punya satu mainan yang paling dia sayang, itu dia permainan mobil-mobilan. Ada satu mobil, mainan mobil yang dia paling sayang sekali. Jadi ketika dia taruh akan berjalan sendiri pakai baterai. Dia paling senang sekali. Tapi ketika dia bermain pada saat itu akan rusak, akan sing berjalan Bapak Ibu. Dia pilih, dia papa ada kerja. Dia mencoba untuk menyelesaikan, memperbaiki mainan itu sendiri. Dia utak-atik, dia buka kiri kanan, dia balik pasang. Dia taruh, senjadi. Dia bikin lagi, sekali lagi, beta coba buka lagi ulang. Dia bikin senjadi untuk yang berjalan. Dia pilih, dia bapak, dia bilang, mau dan saya mau, beta mesti bermain, beta pergi bilang per papa. Dia panggil dia papa tolong beta dulu, tolong ade dulu, ade pun mainan ini suruh rusak, ade pun mainan sayang ini suruh rusak, papa bantu ade dulu, papa bikin akan dulu. Papa dengan berhati karena memang pekerjaan masih banyak, papa kasih tinggal. Mari adik, papa bikin. Jadi waktu papa perbaiki, papa subuka. Papa sementara lihat, tapi ada sang anak ini ada ini tinggal. Bilang, bapak akan pusat sebelah situ yang rusak, tunjuk per papa. Papa lihat. Papa sudah di situ yang ada apa-apa adik. Oh, papa akan punya sebelah kiri itu. Papa lihat lain. Oh, sing papa akan pusat sebelah muka, akan pusat sebelah muka, akan pusat sebelah ban. Jadi papa ini pasti papa mau kerja tapi anak ini tinggal bilang papa sebelah sini, papa sebelah sini, papa sebelah situ. Lalu papa karena pasti papa bilang begini, sudah ade tadi atur papa. Kalau begitu ada yang kerja sendiri karena papa tahu pasti ade bisa. Karena papa ade tadi ajar papa taruh situ. Iya papa. Ade bikin juga. Dia bikin lagi, dia ambil. Karena tidak jadi dia papa bikin senjadi. Dia utak-atik lagi, terakhir pasang senjadi. Dia balik pada dia papa lebih pasti oleh ade bilang, kenapa ade? Papa tolong dulu, ade mesti bermain. Ya sudah, papa bikin, tapi ade janji per papa. Ade semboleh tunjuk-tunjuk lagi, ade semboleh atur lagi, nanti papa bikin sendiri. Papa tahu. Iya papa. Papa ambil oben, papa buka, papa bikin. Tapi anak kecil ini masih, papa akan pusat belah belakang itu kayaknya papa akan, ada diam. Ada diam, nanti papa bikin, papa tahu. Ada diam. Cerita sampai di situ saja Bapak Ibu. Apa makna cerita ini dengan kisah Daud dan kehidupan beta dan Bapak Ibu? Di manakah posisi kita dalam cerita ilustrasi tadi? Ternyata beta dan Bapak Ibu lebih banyak memainkan peran seperti anak kecil tadi, anak laki-laki tadi. Bapak itu adalah Tuhan kita. Katong mengalami persoalan hidup, katong coba untuk keluar dari persoalan ini dengan sekuat apapun, mengandalkan siapapun. Sampai katong lupa ternyata ada sosok yang bisa
menolong katong keluar dari persoalan hidup ini. Dan ketika katong teringat, barulah katong cari Papa itu, katong cari Bapa di sorga untuk membantu. Lalu kalau su cari antua atau su tolong jang ator antua lagi. Kalau berserah sungguh-sungguh seperti Daud. Nyawa saja Daud bilang, Tuhan ambil beta punya nyawa, beta sing kuat, berserah sungguh-sungguh. Jangan katong atur Tuhan lagi. Kasih tinggal Tuhan yang atur katong pun hidup. Yang penting katong su bilang for Tuhan, beta pun hidup begini Tuhan, beta punya penderitaan, beta punya kesengsaraan hidup ini. Selanjutnya Tuhan atur. Jangan katong balik atur Tuhan lagi. Katong berdoa kali ini minta pertolongan Tuhan, katong bikin lain berdoa, besok berdoa lain lagi. Paksa Tuhan lagi. Mari belajar dari pemazmur. Mari belajar dari kesengsaraan Yesus. Yang katong rayakan, katong peringati sampai di minggu sengsara yang ketiga ini. Yesus menderita bukan karena siapa-siapa, karena beta dan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini bagi beta dan Bapak Ibu. Kalau mau berserah sungguh kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Kalau mau Tuhan atur hidup katompung hidup ini, kasih tinggal Tuhan atur. Jangan katong pakai katompung kedagingan ini for atur Tuhan. Itu yang Daud bilang. Katong lari parsapa itu menentukan katong pun hidup ini sebagai pemenang kasih. Kiranya di minggu sengsara yang ketiga ini, firman Tuhan dalam kesederhanaan ini mau bilang bagi beta dan Bapak Ibu, sing ada yang terlepas dan luput dari persoalan hidup. Sing ada Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang perbeta berarti itu dia masalahnya. Firman Tuhan hari ini belajar dari Daud. Dunia bisa bilang apa saja. Dunia bisa bilang katong ini apapun. Tapi kalau Tuhan suka kasih damai hati, silahkan mau bilang apa. Kita pun hidup ini Tuhan sudah kasih por Tuhan, kasih tinggal Tuhan yang atur. Amin Bapak Ibu. Ya, kiranya di minggu sengsara ketiga ini kita semakin berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah tema mingguan kita, ingat kasih setia Tuhan dan tetap berpengharapan. Kasih setia Tuhan itu sempernah habis. Dan tetaplah berpengharapan seperti Daud. Sempernah andalkan siapapun, hanya Tuhan yang diandalkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai katong semua. Amin. Bapak Ibu jemaat, sebagai respons kita terhadap pelayanan Sabda Tuhan, semua kita disilahkan berdiri. Mari sama-sama kita ada dan mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berkatan dari sana, nanti menghakimi dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Kerjaan kudusan persekutuan dan hidup yang kekal. Amin. Semua kita disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak terkasih, anak Alfa. Disilahkan. Adik Alfa. Sudah? Kita akan ada dalam persembahan syukur. Bapak Ibu jemaat, Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukuri dengan memberikan persembahan syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita menyanyikan PKJ nomor 165, baitnya yang pertama dan seterusnya. Janji yang manis. Aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Darilah pintu surga dibukakan. Selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Manis yang tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu,
membimbingku, Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu sudah dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Karena Bapak begitu baik, Bapak begitu luar biasa, sehingga Bapak memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami boleh ada, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Di saat ini Bapak di sorga, Bapak sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu Bapa di sorga. Walaupun persembahan syukur yang kami berikan kepadamu ini Tuhan Yesus, ini adalah hasil-hasil sisa dari pembelanjaan kami. Kami mohon ampun Bapa di sorga, tapi kami mohon kepadamu Bapa, terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini Bapa, supaya dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini. Ajari kami Bapa di sorga, supaya bukan uang saja yang kami persembahkan kepadamu, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami datang bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tadi kita panggil anak Alfa, dia ada di kamar mandi. Jadi secara berturut-turut kita akan mendengarkan pujian yang pertama dari solo dari Usi Ligia Latuni. Baru selepas itu dilanjutkan dengan solo juga dari anak Alfa. Yang pertama dari Usi Ligia, disilahkan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held
God. I love your face. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as the Father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ooh, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih. Selanjutnya, Ade Alfa disilahkan memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Sejak dikandung ibu, aku dijaga. Hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap nafas hidupku, Engkau
sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Engkau yang menentukan hari esok. Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin senangkan hatimu, Yesus Tuhanku. Untuk selamanya. Oh, ajari aku cara cintaimu sepenuh hatiku, agar ku tak mampu untuk berpaling darimu Bapa. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Oh, ajari aku cara cintaimu sepenuh hatiku, agar ku tak mampu untuk berpaling darimu Bapa. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, sebelum doa syafaat bagi semua kita nantinya, kalau nanti diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mimbar ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan di sini. Karenanya Bapak Ibu menghadap ke mimbar, bukan soal pendeta di mimbar. Pendeta di mimbar dalam tugas pemberitaan firman. Firmannya adalah firman Tuhan, tapi manifestasi Tuhan ada di mimbar sini. Dan setiap pujian yang dinaikkan itu untuk Tuhan. Tuhan ada di mana? Di sini, di mimbar. Kiranya dalam setiap pujian kita nantinya, kita memuji Tuhan yang ada di mimbar dan diberikan kepada Tuhan lewat cara kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita tenang dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagai umat yang diselamatkan oleh Engkau, ya Yesus, kami telah ada dan memasuki minggu sengsara yang ketiga.
kami tetap bermohon kepada Tuhan Allah, ya Yesus, ya Roh Kudus, untuk pemaknaan terhadap kesengsaraan Yesus tetap menjadi bagian yang tidak akan bisa kami lupa dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih bahwa sampai di minggu sengsara ketiga ini kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas. Dengan bernafas kami hidup. Dengan hidup ini kami bisa melakukan banyak hal untuk sesama dan untuk Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup ini, sehingga ketika kami bernafas, kami melakukan dan kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepadamu. Kami juga mengakui sungguh kepada Tuhan bahwa kami ini adalah orang berdosa. Ampuni kami jikalau di dalam seusbu kehidupan yang telah kami lewati ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada tutur kata dan perbuatan kami yang membuat sesama kami kecewa, sesama kami merasa iri hati, dengki, bahkan Tuhan marah. Kami mohon ampun Bapa, beribu-ribu ampun. Bapa, di dalam nama Yesus, menjadi bagian tetap kami dalam syafaat ini adalah tetap mendoakan kami keluarga besar Jemaat GPM Tiakur dari sektor Kairos, Betabara sampai di sektor Piniel. Tuhan berkati kami dengan seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami, jiwa-jiwa yang ada di dalam jemaat ini, bahwa dalam kehidupan yang telah kami lewati, kasih Tuhan tak berhingga, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Diberkatilah keluarga besar Jemaat GPM Tiakur dengan seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami hidup dan bernafas dan menikmati berkat Tuhan ini adalah karena kasih sayang Tuhan yang tetap menjaga, memelihara kami dalam tugas-tugas tanggung jawab yang kami kerjakan untuk mendatangkan berkat, dan berkat itu menghidupi kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati akan setiap pekerjaan, setiap profesi yang kami kerjakan, dan dari hasil yang kami kerjakan lewat profesi-profesi kami pakai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kami. Tuhan berkati kami baik sebagai ASN, sebagai pegawai honor, pegawai kontrak, pegawai swasta, sebagai para petani, sebagai buruh bangunan, sebagai tukang ojek, sopir mobil, sebagai mereka yang melakukan seluruh aktivitas di pasar, dalam tanggung jawab sebagai para pengusaha di tengah-tengah jemaat ini, usaha-usaha kios, bahkan usaha apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkenan memberkati semuanya, apapun profesi kami, sepanjang kami mampu bertanggung jawab dan kami mampu mengelola untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, dan dari hasil itu ada bagian milik Tuhan yang diberikan sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan menyertai setiap umat Tuhan. Dalam kehidupan yang telah kami lewati, hamba percaya ada begitu banyak syukur-syukur umat Tuhan yang diberikan sebagai bagian dari rasa terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat baik untuk setahun usia bertambah, baik untuk berkat-berkat usia bertambah pernikahan, ataupun kebahagiaan dan sukacita pribadi dan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, biarlah semua syukur-syukur itu dimaknai sebagai kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga yang mungkin dalam kehidupan usbu yang kami telah lewati, merasakan kehilangan orang-orang yang kami kasihi, dan Tuhan memanggil kembali ke sisi-Mu. Bapa yang baik,
satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam situasi dan keadaan apapun termasuk duka cita, sebab penghiburan yang sejati itu berasal daripada-Mu. Kuatkan dan teguhkan setiap umat Tuhan yang membutuhkan akan kasih sayang, penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi umat Tuhan yang mungkin saat ini tidak sempat mengambil bagian di 3 gereja di jemaat ini karena sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun yang sementara merasa di rumah-rumah masing-masing. Semua sakit yang dialami dan diderita Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap obat makanan yang diberikan, bahkan seluruh para medis lewat perawatan-perawatan, lewat pelayanan-pelayanan yang diberikan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami. Biarlah di sepanjang kehidupan kami tetap diberkati. Para janda, anak yatim piatu, mereka yang termarginalkan dan terpinggirkan, Tuhan berkati mereka. Para duda Tuhan kuatkan mereka dalam seluruh kehidupan mereka, sebab dengan membantu dan menolong mereka kami memiliki berkat tersendiri. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupan umat Tuhan dengan semua yang kami lakukan. Hamba juga berdoa bersama dengan semua kami yang ada hadir dalam keadaan wajah yang tertunduk, tangan yang terlipat, mata yang tertutup, dan hati yang berpasrah sungguh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kami menyadari sungguh setiap kami yang berdoa di saat ini dalam persoalan dan tantangan hidup kami masing-masing, hanya Tuhanlah yang jadi sandaran kami. Kami berserah sungguh kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami terhadap setiap pinta doa dan pergumulan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan Allah, seluruh pinta doa Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami dalam tanggung jawab sebagai warga negara telah selesai melakukan tugas tanggung jawab dalam pemilihan umum. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan walaupun secara sah belum diumumkan, tetapi yang sudah berdasarkan hasil hitung sementara sudah ada dan bisa memastikan untuk duduk di parlemen. Tuhan berkati dan tetap yakinkan kami yang belum Tuhan pakai bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Apa yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Bahwa kalaupun belum dipakai Tuhan, ada banyak tempat yang bisa Tuhan pakai untuk melayani, termasuk dengan menjadi hamba dan pelayan di gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Tuhan. Tetap ingatkan kami, pemilu telah berakhir dan damai itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kami. Pemilu ini tidak akan menjadi faktor untuk menghancurkan, bahkan membuat hidup orang saudara akan retak, tetapi kedamaian kami mohon Tuhan tetap berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi dan keadaan yang sementara kami alami, kelangkaan bahan bakar minyak. Kami berdoa Tuhan, kiranya lewat mereka yang Tuhan pakai dapat berjalan dengan baik sampai pada waktunya secepat mungkin bahan bakar minyak ini dapat tiba dan seluruh aktivitas kami baik pelayanan di pemerintahan dan kehidupan ini mencari berkat dapat berjalan kembali dengan normal. Alam dan cuaca ini terkait dengan pengiriman, sesungguhnya kami hanya manusia yang tidak dapat bisa menentukan bahkan merubah alam ini. Kami hanya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kuasa-Mu Engkau dapat meredakan dan pada waktunya minyak akan sampai dengan penuh dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih.
untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami sebagai jemaat yang telah menyelesaikan tugas tanggung jawab untuk agenda persidangan ke-10 Jemaat GPM Tiakur yang telah selesai. Seluruh keputusan yang telah diputuskan biarlah kami mampu menjalani, terlebih khusus sebagai majelis jemaat sebagai eksekutor, bahkan umat yang akan menikmati dari setiap keputusan-keputusan untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih untuk panitia pelaksana yang telah menopang seluruh tugas-tugas pelaksanaan persidangan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah gerejamu, Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis, Majelis Jemaat GPM Tiakur, para pendeta, penatua, diaken, tua agama, koordinator di 36 unit, pengurus-pengurus badan-badan pembantu, pengurus ranting, pengurus cabang, angkatan muda, cabang Eliora, bahkan para pengasuh, panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, seluruh tim-tim yang ada di dalam jemaat ini, seluruh stakeholder yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan berkenan, Tuhan berkati akan tugas-tugas menanam dan menyiram di jemaat ini, tugas-tugas berjalan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda bersama dengan kehidupan keluarga mereka, seluruh pimpinan-pimpinan OPD sampai di pelosok-pelosok negeri, seluruh ASN sampai di pelosok negeri, Bapak Lurah bersama dengan seluruh RT RW, Tuhan berkati dalam seluruh tugas tanggung jawab di kabupaten ini. Tuhan berkenan juga memberkati akan seluruh anggota DPRD di kabupaten yang adalah wakil-wakil rakyat. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas sebagai wakil rakyat di tengah-tengah kabupaten ini. Seluruh pimpinan Forkopimda yang ada, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim bersama dengan seluruh jajaran-jajaran, Tuhan berkati dalam seluruh tugas-tugas pengabdian. Seluruh instansi-instansi vertikal di dalam jemaat ini Tuhan berkati, PLN, bahkan instansi perbankan yang ada di dalam jemaat ini, bahkan untuk PDAM. Bapak, di dalam nama Yesus ada kerusakan terhadap mesin di PDAM yang merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan kami. Tidak ada makhluk apapun yang mampu hidup tanpa air. Terhadap seluruh proses perbaikan kami serahkan dalam tangan Tuhan, sebab itu untuk kami semua sebagai masyarakat yang juga adalah umat Tuhan. Diberkatilah semua kami Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih untuk majelis bertugas, terima kasih untuk kedua saudara dan anak terkasih yang telah memberikan pujian, kolektaan, kantoria, pemain keyboard, operator infocus, operator sound system, tim IT, tua agama bertugas, semua kami yang memberikan pelayanan terbaik untuk kemuliaan Tuhan di hari ini. Emas dan perak tidak kami punya, hanya doa tulus untuk semua pelayanan yang diberikan. Tuhan gantikan dengan berkat yang mengalir deras dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Layakan kami memasuki minggu sengsara yang ketiga dengan tetap memohon belas kasihan Tuhan dan tetap berpengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhirinya dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak lepaskan kami dari panjat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan berkat.
Jemaat kita menyanyikan PKJ nomor 282, baitnya yang pertama dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan ini. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, dan beritakanlah rahmat Tuhan itu dengan perlindungan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat pagi dan shalom. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.